Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita dapat bersama berkumpul untuk membangun ibadah. Tentu ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan kita karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih harus beribadah di tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita membangun ibadah kita. Kita awali dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454. Kita nyanyikan bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita perhatikan ciptaan Tuhan, alam semesta ini, kita dapat merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan itu begitu luar biasa, dapat kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Tuhan menciptakan alam semesta ini adalah untuk kita sebagai umat manusia, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita akui itu semua melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan bunyiku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nyanyian itu kita dapat merasakan bagaimana Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya dan juga pemeliharaannya. Namun demikian kita juga harus mengakui bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini masih banyak kekurangan, kesalahan, bahkan dosa kita lakukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dalam ibadah yang kita lakukan, mari bersama kita mengakuinya di hadapan Tuhan, di dalam doa kita. Dan sekaligus kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Ada kesempatan bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, jika kami hayati perjalanan kehidupan kami dapat merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Ciptaan Tuhan yang luar biasa, alam semesta ini, memberikan berkat bagi kami semuanya di dalam kami menjalani kehidupan ini. Namun demikian kami juga mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, kesalahan, dosa mewarnai kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan mengampuni akan segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami boleh senantiasa layak hidup di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami membutuhkan pengampunan dari Tuhan, supaya kami juga boleh dilayakkan membangun ibadah ini. Sebentar lagi ya Tuhan, di dalam ibadah yang kami lakukan, kami juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk dapat melakukannya. Terlebih kami dapat memahami dan juga nantinya dapat melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan berkati, agar apa yang disampaikan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan pada saat ini, kita akan memperhatikan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sabdanya demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan
Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama. Firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua? Tentu saya mengharapkan kabar Bapak, Ibu semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan tidak kekurangan satu apapun juga. Sudah 1 bulan lebih kita melakukan kegiatan gerejawi di rumah kita masing-masing. Sudah 1 bulan lebih kita tidak berkegiatan bersama di gedung gereja. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua ketika kita masih melakukan kegiatan di rumah kita masing-masing? Ketika kita masih belum bisa melakukan kegiatan bersama, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merasa rindu, merasa kangen untuk melakukan kegiatan bersama? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah situasi dan kondisi kita pada saat ini. Kita merasa bahwa kita seperti orang yang terserak kemana-mana, terserak di mana-mana, dan kita merasa jauh dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita. Tentu rasanya tidak nyaman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap dalam kondisi seperti itu. Atau mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada saat ini juga sedang menghadapi satu kondisi yang sulit. Dampak dari COVID-19 tentu juga mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi penghasilan kita. Atau mungkin juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada saat ini sedang dalam kondisi yang juga berat, karena mungkin usaha, pekerjaan yang kita lakukan itu gagal atau kurang dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dan ini menjadi beban pergumulan kita masing-masing. Atau mungkin masih ada hal-hal pergumulan dan persoalan yang harus kita selesaikan, dan pada saat ini sedang diperjuangkan untuk mencari jalan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beban berat seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga dapat belajar dari umat Tuhan. Ketika Nabi Yeremia melayani umat Tuhan pada saat itu, apa yang dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu, kondisinya juga sulit, kondisinya juga berat. Seperti dalam bacaan kita pada saat ini, juga dijelaskan dan diceritakan bahwa keberadaan mereka tercerai-berai.
mereka terserak di mana-mana. Tentu ini menjadikan situasi dan kondisi mereka juga dalam situasi dan kondisi yang sulit. Mereka harus berada di negara atau di masyarakat serta bangsa yang lain. Mereka harus berjuang di dalam kehidupan mereka sehari-hari, jauh dari tempat tinggal atau tanah air mereka. Tentu kondisi mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi yang sulit, terserak dan tercerai-berai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itulah pada saat ini kita belajar dari situasi dan kondisi umat Tuhan pada saat itu. Dalam situasi dan kondisi umat Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan, mereka terserak, tercerai-berai di mana-mana, masih ada satu pengharapan yang boleh mereka rasakan, di mana Tuhan itu akan memberikan pemulihan. Ada nubuat yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia, di mana mereka akan dipulihkan kembali keadaannya. Mereka akan diberkati dan dipulihkan kembali situasi dan kondisi kehidupan mereka, sehingga mereka dalam kondisi baik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Yang pertama, Tuhan sendiri akan turun tangan mengumpulkan kembali kawanan domba yang tercerai-berai dan mengirimkan gembala-gembala yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini menjadi berkat yang luar biasa bagi umat Tuhan pada saat itu. Tuhan mengumpulkan kembali kawanan domba yang tercerai-berai. Ini berarti umat Tuhan yang pada saat itu tercerai-berai dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberikan berkat-Nya, Tuhan akan memberikan kasih-Nya bagi umat kepunyaannya itu. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Yang pertama, yang dilakukan oleh Tuhan adalah bahwa Tuhan akan turun tangan mengumpulkan kembali domba yang tercerai-berai. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Artinya adalah bahwa Tuhan akan mengumpulkan kembali umat Tuhan yang tercerai-berai. Umat Tuhan yang berada di wilayah negara atau bangsa-bangsa yang lainnya. Tentu ini akan menjadi berkat Tuhan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu. Bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Mereka yang terserak, mereka yang tercerai-berai disatukan lagi menjadi satu bangsa, disatukan lagi menjadi satu kesatuan yang utuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu, bahwa yang kedua, dari keturunan Daud akan muncul tunas adil yang memerintah dengan bijaksana. Kalau dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa pada awalnya gembala-gembala umat Tuhan pada saat itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga umat Tuhan menjadi umat yang jauh dari Tuhan. Umat Tuhan menjadi umat yang melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah, dalam pemulihan yang akan diberikan Tuhan, Tuhan juga akan memanggil dari keturunan Daud yang dinamakan sebagai tunas adil yang memerintah dengan bijaksana. Siapakah yang dimaksud oleh Nabi Yeremia dalam nubuatnya itu? Yang dimaksud, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau itu diungkapkan dalam perjanjian lama, maka yang dimaksud dan yang sudah terjadi
dan dapat kita pahami di dalam Perjanjian Baru, itu semua tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ialah tunas yang adil itu. Ialah yang memerintah dengan bijaksana, sehingga dapat kembali memimpin, dapat kembali membimbing umat kepunyaan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita atau dari firman Tuhan yang kita hayati pada saat ini, kita juga boleh belajar bahwa ternyata Tuhan peduli kepada setiap umat kepunyaannya yang berada di dalam kondisi yang sulit. Ternyata Tuhan peduli bagi umat kepunyaannya yang sedang dalam kondisi tercerai-berai, terserak di mana-mana. Tuhan mampu untuk menyatukan kembali umat Tuhan, sehingga sukacita, kegembiraan, dan juga semangat boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan senantiasa akan diberikan Tuhan bagi setiap umat kepunyaannya. Demikian juga pada saat ini, jika kita merasakan bahwa kita terserak, kita terpisah, kita terbatasi di dalam kita menjalin relasi, baik secara sosial, secara fisik. Kita juga harus percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan pun akan memulihkan situasi ini, sehingga kita akan disatukan kembali dalam setiap kegiatan, dalam setiap ibadah, seperti yang dulu kita lakukan bersama. Demikian juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau pada saat ini kita dalam kondisi sulit, kita juga harus yakin bahwa Tuhan juga akan memulihkan kita. Kita sudah mengenal, kita sudah percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Tunas Adil, yang juga sudah berkarya di dalam kehidupan manusia, yang saat ini juga kita percayai, kita yakini bahwa Ialah yang menjadi sumber kekuatan dan juru selamat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memantapkan hati, senantiasa percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Ia mampu untuk memulihkan keadaan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan akan memberikan pemulihan bagi kita, sehingga kehidupan kita menjadi semakin baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah merenungkannya bersama-sama, dan mari kita sambut dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita mujikan itu, kita juga akan memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama-sama.
Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami semua di dalam kami menghadapi kesulitan dan juga pergumulan kami masing-masing pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami seperti umat Tuhan zaman Nabi Yeremia yang tercerai-berai dan Tuhan pulihkan kembali. Demikian juga pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan juga akan memulihkan situasi dan kondisi kami yang pada saat ini juga dalam keadaan yang sulit. Bapa di dalam surga, pada saat ini perkenankan kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada, baik yang ada di wilayah Rejo Agung ini maupun mereka yang ada di perantauan. Mereka yang sedang bekerja, berusaha, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka semuanya. Pergumulan yang dihadapi dalam hal usaha dan pekerjaan. Mungkin ada kegagalan yang terjadi dan mereka rasakan dalam usaha dan pekerjaan. Demikian juga turunnya penghasilan. Kami mohon Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Berikan pemulihan bagi mereka, supaya mereka juga boleh memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena kami percaya Allah yang penuh dengan kuasa, mampu memulihkan situasi dan kondisi perekonomian saudara-saudara kami itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini masih belajar di rumah mereka masing-masing. Mereka belum bisa melakukan proses belajar mengajar di sekolah mereka masing-masing karena terdampak COVID-19 ini. Oleh karena itu kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan supaya mereka tetap giat dalam belajar mereka, sehingga mereka tetap termotivasi untuk memperoleh ilmu demi masa depan mereka yang lebih baik. Jika sebentar lagi mereka akan naik jenjang, naik kelas, Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka agar mereka lebih giat belajar lagi,
Demikian juga yang akan belajar di tingkat yang lebih tinggi, Tuhan juga menolong dan memberkati proses untuk memperoleh tempat belajar yang baru. Tuhan juga menolong dan memberkati para orang tua dari anak-anak kami yang membimbing dan juga yang menemani mereka. Tuhan memberkati sehingga para orang tua dari anak-anak kami yang sedang belajar itu juga boleh Tuhan berkati, karena tentunya masih banyak hal dan biaya yang mereka keluarkan untuk pendidikan anak-anak mereka. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah kami kumpulkan Tuhan berkati, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan dan dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan, berguna pula untuk mendukung pelayanan di kelompok kami masing-masing maupun di jemaat kami di Rejo Agung ini. Kami kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Segala daya upaya yang dilakukan, Tuhan memberkati. Demikian juga kami sebagai warga masyarakat juga boleh mendukung himbauan-himbauan yang pada saat ini sedang dilakukan dan juga yang harus kami taati. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai, kami mohon Tuhan melindungi, kami mohon Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415. Kita nyanyikan bait yang pertama, Gembala Baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.